Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membawakan materi tentang sejarah sosiologi pendidikan. Sebelum saya masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Ramdayani Hasbi, NIM 19110 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kita masuk ke dalam materi, yaitu sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan muncul karena terjadinya pengaruh kondisi sosial di masyarakat Eropa. Revolusi industri yang terjadi di masyarakat Eropa dan juga terjadinya revolusi kesadaran masyarakat di Eropa ketika itu membuat melemahnya nilai-nilai dan norma-norma tradisional. Keadaan tersebut membuat terbentuknya patologi sosial. Masyarakat ketika itu tidak mempunyai sebuah pedoman yang kuat untuk menguatkan integrasi sosial. Hal ini berimbas terhadap harmoni sosial retak di tengah-tengah masyarakat. Perubahan yang terjadi secara cepat tersebut melahirkan sebuah kajian ilmu dari sosiologi, yaitu sosiologi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh sosiologi. Tokoh yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ialah seorang tokoh sosiologi dengan nama lengkap Abdul Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami yang lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibnu Hujr, seorang teman Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Ibnu Khaldun adalah tokoh terawal yang menemukakan dasar-dasar sosiologi, khususnya pemikiran bahwa fenomena sosial mematuhi suatu kaidah tertentu yang mesti dicari sosiologinya. Caranya dengan mengumpulkan dan menghubungkan fakta-fakta dalam masyarakat yang diteliti. Kaidah ini bekerja secara struktural sehingga tidak dapat diubah lantaran tindakan individu. Tokoh selanjutnya yaitu Auguste Comte. Auguste Comte merupakan ilmuwan asal Prancis yang juga mendapat julukan sebagai bapak sosiologi. Istilah sosiologi pertama kalinya juga dikemukakan oleh Comte di tahun 1839. Ada beberapa isi dari teori Auguste Comte sebagai tokoh dalam sosiologi. Beliau merupakan seorang penulis yang memiliki banyak konsep, prinsip, metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi. Comte membagikan sosiologi atas statistika sosial dan dinamika sosial. Sosiologi tersebut memiliki ciri yang pertama bersifat empiris, yaitu berdasarkan observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif pada teori-teori sosiologi yang dibentuk teori yang kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Bersifat negatif, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu untuk menjelaskan fakta tertentu. Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahap perkembangan, yaitu teori secara berurutan. Pertama, keagamaan atau khayalan, metafisika atau abstrak, dan saintifik atau positif.
Setelah selesai Perang Dunia Kedua, perkembangan masyarakat berubah secara drastis, di mana masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Oleh karena itu, disiplin ilmu pendidikan yang sempat tenggelam dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu-ilmu penting lembaga pendidikan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer, tokoh filsuf sosiologi ini, lahir di Inggris, tepatnya di Derby pada 27 April 1820. Pria yang tak lulus sekolah ini mengenyam pendidikan bersama ayahnya di usia 17 tahun. Pria yang kerap dipanggil Spencer ini sudah menjadi insinyur di pembangunan jalan kereta api. Ketertarikannya pada biologi muncul dari pekerjaannya di Birmingham sebagai insinyur ketika Spencer memulai pemeriksaan pada fosil yang diambil dari pemotongan kereta api, sehingga Spencer dipercaya sebagai wakil kepala bagian mesin. Minatnya dalam sosiologi semakin tinggi. Spencer mempekerjakan peneliti untuk membaca dan meneliti sumber-sumber budaya etnografi dan sumber sejarah dan mengaturnya sesuai dengan sistem yang Spencer renam karena alasan finansial. Tokoh yang terakhir yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada tahun 1858 di kota Epinal, dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis. Ayahnya adalah seorang rabi Yahudi. Sebagai seorang pemuda, Durkheim sangat dipengaruhi oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Durkheim memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah struktur dan sosial, serta ingin melepaskannya dari institut karena pribadinya yang tidak cocok dengan aturan dan norma-norma. Di kala itu, ia menjadi direktur ilmu pendidikan dan sosiologi. Selaku orang yang mendapat latihan dan minat utamanya dalam sosiologi, Durkheim memandang pendidikan sebagai suatu social thing, bahwa masyarakat secara keseluruhan beserta masing-masing lingkungan sosial di dalamnya merupakan penentu cita-cita yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup hanya kalau terdapat homogenitas yang memadai di kalangan para warganya. Keseragaman yang esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya semenjak dini di kalangan anak didik. Sebalik itu, kerjasama apapun tentulah tidak mungkin ada tanpa adanya keanekaragaman. Selanjutnya itu tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Sejarah berdirinya sosiologi pendidikan pasti tidak terlepas dari peran para tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Lester Frankworth. Lester Frankworth adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Applied Sociology yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi, kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial ini mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumbangan Ward yang penting terhadap sosiologi pendidikan adalah pemikirannya yang tentang evolusi sosial. Evolusi sosial adalah perkembangan masyarakat secara gradual yang menunjukkan proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam tiap masyarakat. Tokoh yang kedua itu John Dewey. Gagasan Lester Frankworth tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899 yang menekankan sekolah sebagai institusi sosial,
Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat itu sangat penting. Dewey memandang bahwa tipe dari pragmatismenya diasumsikan sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai wahana yang strategis dan sentral dalam upaya kelangsungan hidup di masa depan. Tokoh yang ketiga yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim yaitu salah seorang tokoh penting dalam khasanah perkembangan sosiologi. Emil Durkheim dalam pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thinking. Atas dasar pandangan ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat itu sendiri. Tokoh selanjutnya yaitu Karl Mannheim. Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Mannheim sebagai sosiologi yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia menyatakan dalam statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang mengkaji hubungan masyarakat dan pengetahuan. Menurut Mannheim, penggunaan pendekatan sosiologi terhadap permasalahan pendidikan tidak saja dapat membawa nilai positif di dalam perumusan tujuan pendidikan, akan tetapi dapat pula membantu pada bagian pengembangan konten dan metodologi. Dan tokoh yang terakhir yaitu George Paine. Menurut George, yang kerap disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan, mengemukakan secara konsepsional yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan adalah dengan sosiologi pendidikan, ilmu yang menggambarkan dan menjelaskan lembaga, kelompok sosial dan proses sosial, yaitu hubungan khusus di mana atau melalui mana individu memperoleh dan mengatur pengalaman. Paine menegaskan bahwa di dalam lembaga-lembaga kelompok-kelompok sosial, proses sosial terdapat apa yang dinamakan hubungan-hubungan sosial, di mana dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Paine secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkannya. Materi selanjutnya yaitu paradigma sosial pendidikan. Yang pertama, fakta sosial. Paradigma sosial berasumsi bahwa individu akan senantiasa tunduk total terhadap struktur dan atau fakta sosial non-material. Individu tidak akan berdaya terhadap fakta sosial yang terus mengatur dalam aktivitas sosialnya sehari-hari. Karena itu, individu tidak akan mampu menjadi agen atau mengkonstruksi ulang terhadap struktur yang mengekangnya. Semua aktivitas politik, ekonomi, dan sosial dan budaya akan menuruti struktur atau fakta sosialnya. Logika berpikir dalam paradigma fakta sosial ini, jika digunakan untuk menganalisis fenomena pendidikan, juga akan mendapatkan setiap aktivitas pendidikan dan pembelajaran senantiasa mengikuti dan menuruti struktur atau fakta sosialnya. Yang kedua, definisi sosial. Sebagai respon ketidakpuasan terhadap asumsi yang dibangun dalam paradigma fakta sosial, dalam sosiologi dikenal apa yang disebut sebagai paradigma definisi sosial. Tokoh utamanya yang sering dirujuk dalam paradigma ini adalah karya-karya Max Weber dan pengikut-pengikutnya. Terdapat argumen yang berbeda secara diametral yang dirumuskan oleh paradigma definisi sosial. Jika dalam paradigma fakta sosial individu tunduk total terhadap struktur, argumen paradigma definisi sosial justru sebaliknya. Individu adalah makhluk kreatif yang mampu setidaknya berpotensi menawar dan bernegosiasi dengan struktur sosial pengekangannya. Pada prinsipnya, manusia baik sebagai individu maupun kelompok memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dunia sekitarnya melalui aktivitas interpretasi, pemaknaan, dan pemahaman. Dan materi terakhir yaitu perilaku sosial.
Paradigma ketiga yang disebut sebagai paradigma perilaku sosial, yang asumsi-asumsinya berbeda dengan paradigma definisi sosial, akan tetapi ada kesamaan dengan paradigma fakta sosial, terutama asumsinya terhadap posisi individu yang tunduk pada struktur sosial. Individu bukan sebagai subjek aktif tetapi pasif, yang bisa dikontrol oleh struktur sosial yang bermuatan nilai, sistem aturan, dan institusional. Para penganut paradigma ini sering disebut sebagai kalangan behavioris yang percaya bahwa perilaku individu dapat dikontrol oleh kehendak si pengontrol. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang sejarah sosiologi pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.